Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fathia Amalia bersama rekan saya Miftahul Rahmah. Kami dari mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Adab dan Humaniora, jurusan Terjemah, ingin memberikan sebuah tutorial penggunaan aplikasi CAT Tools untuk menerjemahkan sebuah dokumen. Aplikasi tersebut bernama MemoQ dan Trados. Untuk penggunaan cara aplikasi MemoQ akan disampaikan oleh saya sendiri dan aplikasi Trados akan disampaikan oleh rekan saya Miftahul Rahmah. Baik teman-teman, langsung saja ya kita buka aplikasi MemoQ-nya. Kemudian kita klik MemoQ pada bagian kiri atas. Kita klik New Project, klik New Project lagi pada Without Template. Nah, dan ini jangan lupa diisi ya teman-teman. Untuk nama projectnya saya beri nama penerjemahan surat. Nah, untuk BSU jangan lupa kita ganti jadi Arabic dan bahasa sasarannya Indonesia. Nah, untuk project, domain, client, and subject ini opsional ya teman-teman, jadi boleh kita isi atau tidak. Untuk projectnya saya isi terjemahan surat izin nikah, dan kliennya saya isi rekan saya sendiri yaitu Miftahul Rahmah. Dan untuk subjek saya beri nama dokumen penerjemahan surat. Lanjut, untuk description juga opsional ya teman-teman, jadi boleh diisi atau tidak. Lanjut ke created by. Di sini saya isi nama saya sendiri. Lalu kita next. Nah, di sini ada import, kita pilih, kita klik. Ini untuk kita mengimport file yang akan kita terjemahkan. Open. Kita tunggu sebentar. Lalu kita klik dan klik next. Nah, karena kita ingin menerjemahkan dokumen baru, kita pilih create or use new di sini. Nah, translation memorinya kita ganti namanya. Jadi terjemahan surat izin nikah. Nah, bahasa sumbernya tetap Arabic dan bahasa sasarannya Indonesia. Di sini masih tetap ya project, client, and subject-nya. Kita tinggal ganti created by-nya jadi nama saya sendiri lagi. Untuk description-nya juga opsional ya. Lalu kita klik OK. Kita klik agar berubah menjadi checklist, lalu kita pilih finish. Untuk membuka filenya kita klik 2 kali ya teman-teman. Nah, seperti ini tampilannya. Ini bagian kita nanti untuk menerjemahkan. Nah, sampai bawah kita terjemahkan. Dan ini merupakan file yang sebelumnya kita import ya teman-teman. Jadi ketika kita sudah menerjemahkan, berubah menjadi bahasa Indonesia. Kita lanjut menerjemahkan ya teman-teman. Di sini minal khatib saya terjemahkan calon suami. Nah, kemudian untuk mengubah tanda silang menjadi checklist hijau di sini, kita klik confirm, lalu kita pilih confirm without update. Nah, otomatis dia berubah menjadi checklist hijau. Oh iya teman-teman, jadi saya ada cara cepat untuk mengkonfirm hasil bahasa Arab yang sudah kita terjemahkan ini tanpa kita harus mengklik confirm ini, yaitu kita hanya memencet tombol kontrol berbarengan dengan enter. Jadi nanti otomatis
tanda silang ini berubah menjadi checklist hijau. Seperti itu. Jadi teman-teman, checklist hijau itu fungsinya agar kita mengetahui bahwa bahasa Arab yang sudah kita terjemahkan ini sudah berterima dan sudah tersimpan ke dalam aplikasi MemoQ yang kita gunakan ini. Oh iya teman-teman, jadi file ini sebelumnya sudah saya terjemahkan. Jadi pada bagian ini saya cepatkan saja ya agar mempersingkat waktu. Nah, jadi ini sudah saya terjemahkan ya teman-teman. Untuk wa ba'du itu tidak saya terjemahkan, dibiarkan saja karena tidak perlu ya masuk ke dalam hasil terjemahan. Jadi kata yang memang tidak usah diterjemahkan itu biarkan saja. Untuk kita menyimpan file hasil terjemahan ke dalam perangkat, kita pilih dokumen, lalu kita klik export. Kita pilih export storePath, lalu kita klik OK. Oke lagi. Nah, otomatis filenya akan tersimpan dalam perangkat kita. Lanjut ya teman-teman. Jadi jika kita ingin membagikan file hasil terjemahannya kepada klien, kita harus ubah file tersebut menjadi TMX. Nah, jadi kita pilih project home, lalu kita pilih translation memories. Nah, di sini filenya, kita klik kanan, lalu kita pilih export to TMX. Nah, filenya namanya sudah ada ya. Kita save, kita tunggu, oke. Nah, otomatis filenya sudah tersimpan ke dalam perangkat. Seperti itu ya teman-teman. Cukup sekian dari saya. Lanjut ke aplikasi SDL Trados. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Rahmah dari kelas 7C Tarjamah. Dan saya akan melanjutkan ke tools yang kedua, yaitu SDL Trados. Nah, sebelum saya mempraktikkan cara menerjemahkan di aplikasi Trados ini, saya akan memperkenalkan kepada teman-teman semua beberapa menu penting yang ada di aplikasi Trados ini. Nah, yang pertama ada menu welcome. Menu welcome ini bisa dikatakan sebagai halaman utama, di mana di sini teman-teman bisa drag file, teman-teman bisa buat project baru di sini di halaman welcome ini. Kemudian menu kedua adalah project. Nah, di menu project ini teman-teman bisa melihat kumpulan-kumpulan project yang sedang teman-teman kerjakan atau project-project yang sudah teman-teman kerjakan. Kemudian ada files. Nah, di files ini, di menu files ini teman-teman bisa melihat files apa yang akan teman-teman terjemahkan. Di files ini teman-teman bisa melihat nama filenya seperti SKCK, kemudian berapa kata yang sedang diterjemahkan, ada 180 kata, kemudian statusnya in translate, kemudian progresnya ada berapa persen, seperti di sini ada 94%. Nah, kemudian ada menu selanjutnya ada report, dan selanjutnya ada editor. Nah, di menu editor ini teman-teman bisa mengedit terjemahan project teman-teman, dan teman-teman bisa langsung menerjemahkan di project sini. Selanjutnya ada translation memories. Nah, di translation memories ini bisa juga disingkat sebagai TM ya teman-teman. Nah, TM ini bisa dikatakan sebagai jejak rekam terjemahan, di mana nantinya bisa digunakan sebagai referensi atau kamus istilahnya, sehingga terjemahan yang kita hasilkan nanti lebih konsisten. Oke, selanjutnya ada menu file di atas sini. Menu file di sini ada banyak sekali menu-menu lainnya seperti close all,
kemudian ada save, open, new, advanced save. Dan di sini teman-teman juga bisa melihat ada open package, open project, open Trados group, kemudian translate single, dan seterusnya. Selanjutnya ada menu home di sini. Di awal menu home kita menemukan tombol project setting. Nah, teman-teman harus memperhatikan benar project setting ini karena ini adalah menu yang sangat penting ya teman-teman. Nah, di project setting ini teman-teman bisa melihat file types-nya, terus ada verification, language pairs. Nah, di language pair ini teman-teman bisa melihat target language atau bahasa sasaran dan source language, bahasa sumber dari teks teman-teman. Kemudian di sini ada translation memories juga teman-teman. Nah, di project setting ini teman-teman bisa membuat translation memory, dan selanjutnya teman-teman juga bisa import translation memory dari penerjemah sebelumnya dan bisa mengekspor translation memory teman-teman kepada penerjemah yang lain. Oke. Kemudian ada menu open, menu new, menu upgrade translation memory, alike document, create auto suggest dictionary. Kemudian di sini ada view. Nah, view ini sendiri sama seperti menu yang di bawah di sini ya teman-teman. Ada welcome, project, files, report, editor, translation memories, dan seterusnya. Kemudian ada add-ins dan help. Oke. Nah, di atas sini teman-teman juga bisa melihat ada tombol save. Atau untuk men-save dokumen yang teman-teman sudah punya bisa Ctrl S. Nah, langsung saja saya akan mempraktikkan bagaimana cara menerjemahkan sebuah file atau bagaimana cara membuat project baru di aplikasi Trados ini. Langsung saja kita ke menu welcome. Nah, di sini kita bisa melihat drag file for translation or browse your computer. Nah, klik drag file ini. Klik. Lalu teman-teman langsung bisa select atau memilih file yang ingin teman-teman terjemahkan. Nah, di sini saya akan memilih surat izin. Kemudian klik create new project. Kita tunggu sebentar. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa lihat ada 9 step untuk membuat project baru. Yang pertama di sini ada step pertama ada use setting form. Nah, di use setting form ini teman-teman bisa langsung sebenarnya di sini langsung default project template-nya. Kemudian di sini ada project name. Nah, project name ini sendiri langsung otomatis ditulis project 8 karena saya sudah mengerjakan 7 project sebelumnya. Maka di sini secara otomatis langsung tertulis project 8. Kemudian di sini ada location pad. Nah, di location pad ini teman-teman location pad ini sendiri adalah lokasi penyimpanan project 8 yang akan kita hasilkan nantinya. Cara melihat lokasi penyimpanan itu teman-teman bisa tekan tombol browse. Dan di sini teman-teman bisa langsung memilih. Dan di sini teman-teman bisa langsung memilih lokasi di mana teman-teman bisa menyimpan project ini. Nah, select folder. Oke. Kemudian di sini ada source language. Source language ini adalah bahasa sumber. Karena teks yang sudah saya upload tadi adalah bahasa sumbernya bahasa Arab, maka saya akan mengubah bahasa sumbernya ke dalam bahasa Arab Saudi Arabia. Arabic Saudi Arabia. Kemudian di sini saya akan menambahkan bahasa Indonesia sebagai bahasa sasaran. Baik. Nah, setelah semua menu ini diisi dengan benar, maka kita langsung saja ke next step.
Di step kedua ini bisa teman-teman abaikan dan masuk ke step 3, translation resource. Di sini kita akan membuat translation memory ya teman-teman. Caranya adalah klik create. Setelah klik create ini, di layar teman-teman akan muncul step-step untuk membuat new translation memory. Nah, di sini teman-teman langsung saja membuat nama file dari TMX yang teman-teman inginkan. Oke, saya di sini akan menamakannya dengan surat izin nikah. Kemudian klik next. Mohon maaf, di sini saya akan menambahkan nomor 1 mungkin. Karena nama filenya sudah ada, mungkin saya akan menamakannya dengan surat nikah 3. Oke. Next. Nah, langsung next saja sampai finish. Kemudian ditunggu complete-nya, lalu klik close. Nah, setelah membuat translation memory-nya, kemudian kita langsung saja next hingga ke step-step selanjutnya. Dan klik finish. Jika teman-teman sudah melihat your project was successfully prepared, teman-teman bisa langsung klik close ya. Nah, di sini langsung otomatis menunya akan maju ke menu project. Di sini kita bisa melihat bahwa folder project 8 kita sudah dibuat. Di sini langsung saja kita double klik untuk project kita, double klik. Nah, langsung pindah ke file, menu file. Di sini ada file project kita. Langsung double klik untuk proses editor penerjemahannya. Nah, otomatis menunya akan berpindah ke menu editor karena kita ingin menerjemahkan file surat izin. Nah, teman-teman langsung saja bisa menerjemahkan file dokumen-dokumen ini. Teman-teman bisa langsung ketik di sini ya. Namun karena saya sudah memiliki TM dari penerjemah sebelumnya atau translation memory, maka saya akan mengimport translation memory tersebut agar memudahkan saya dalam menerjemahkan dokumen ini. Caranya adalah dengan klik project setting. Nah, di sini kita akan melihat ada tombol import. Nah, klik tombol import. Dan kita add files. Teman-teman bisa langsung cari di mana file untuk TMX-nya. Nah, ini filenya. Langsung diklik. Nah, jika sudah muncul di sini translation memory surat izin, maka filenya sudah diupload. Langsung ke next, dan finish. Jika sudah diupload, maka langsung saja klik close dan klik OK. Nah, sekarang teman-teman bisa langsung melihat di layar bahwa terjemahannya langsung ke input karena kita sudah mengimport TMX dari penerjemah sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada, langsung saja kita terjemahkan. Jangan lupa juga diedit.
Nah, setelah diterjemahkan seperti ini teman-teman, jangan lupa di-confirm atau dikonfirmasi dengan cara mengklik menu di atas ini, yaitu confirm. Nah, seperti ini. Tandanya jika sudah terkonfirm, ini ada pensil dan centang satu seperti ini, tandanya sudah dikonfirm ya teman-teman. Nah, untuk terjemahan selanjutnya, langsung saja kita edit dan baik, langsung kita confirm. Nah, selain mengklik tombol confirm ini, teman-teman bisa juga menggunakan keyboard, yaitu Ctrl plus Enter. Nah, otomatis langsung ke save ya teman-teman. Oke, saya akan langsung melanjutkan terjemahannya. Nah, setelah semua file sudah teman-teman terjemahkan, sebentar, saya ingin mengedit beberapa kata. Oke, setelah semua file ini sudah teman terjemahkan, teman-teman bisa langsung klik save. Kita tunggu loading. Oke. Kita bisa klik Ctrl Save di keyboard atau kita bisa ke ujung sini untuk save dokumen. Nah, setelah kita save, kita bisa ke menu review untuk kita ekspor sebagai dokumen untuk di-review. Nah, di sini kita bisa mengklik Export for Bilingual Review. Klik. Klik Next. Dan Finish. Nah, di sini otomatis file yang teman-teman terjemahkan tadi sudah diekspor ke file. Kemudian klik Close dan klik Yes. Nah, setelah itu teman-teman langsung bisa membuka file yang tadi itu yang tersimpan di dokumen teman-teman. Nah, contoh hasil dari file yang akan kita hasilkan seperti ini ya teman-teman. Loading sebentar. Nah, hasil file dari Trados itu akan berbentuk tabel seperti ini. Ada segmen 1, segmen 2, segmen 3, dan segmen 4. Nah, di segmen 1 ini adalah nomor, segmen 2 adalah tentang status penerjemahannya, dan segmen ketiga adalah bahasa sumber, dan segmen keempat adalah bahasa sasaran.
Nah, perbedaan antara Trados dan MemoQ adalah hasil terjemahan yang dihasilkan, bentuknya. Nah, kalau misalkan Trados sendiri itu berbentuk tabel seperti ini, sedangkan jika MemoQ filenya akan berbentuk teks asli dari bahasa sumber yang kita input ke dalam Trados tadi. Oke. Nah, setelah di-save, teman-teman bisa langsung keluar dengan klik tanda silang atau close document di sini. Sebentar. Oke, kemudian teman-teman seperti itulah tadi proses cara menerjemahkan file di aplikasi CAT Tools yang SDL Trados Studio ini. Mungkin sekian dari saya. Kami dari kelompok 3 izin mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.